إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pada diri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah karena dengan taufik dan pertolongannya kita bisa hadir di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah di taman-taman surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat sebagai bekal ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian fiqhus sirah, yaitu pelajaran-pelajaran penting dari sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas yaitu perang Hunain. Yang dimana perang Hunain ini terjadi setelah penaklukan kota Mekah. Setelah penaklukan kota Mekah. Perang Hunain ini terjadi di tahun 8 Hijriah. Di tahun 8 Hijriah, beberapa bulan setelah penaklukan kota Mekah. Kita kalau mengingat penaklukan kota Mekah, awalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berangkat dari Madinah ke Mekah itu dengan 2.000 orang, dengan 2.000 sahabat. Setelah kota Mekah ini ditaklukkan dan kembali ke pangkuan kaum muslimin, maka banyak orang-orang itu masuk Islam. Banyak berbondong-bondong masuk Islam, sehingga waktu itu jumlah kaum muslimin sampai angka 10.000. Angka 10.000-an atau lebih. Setelah Fathu Mekah ini bukan berarti perjuangan itu selesai atau perjuangan itu telah berakhir. Setelah Fathu Mekah ada kabilah-kabilah dari bangsa Arab yang mereka masih memasang permusuhan kepada Nabi SAW dan para sahabat, kepada kaum muslimin. Di antara yang masih memendam permusuhan adalah kabilah Hawazin. Kabilah Hawazin yang mereka inilah nanti akan memerangi Nabi dan para sahabat di perang Hunain. Ketika Nabi SAW mendapatkan kabar bahwasanya orang-orang Hawazin ini akan mengadakan peperangan, yaitu memerangi kaum muslimin, maka Nabi mencari kabar mengecek kebenaran berita ini. Dicek dulu, tidak langsung ditanggapi begitu saja. Setelah dicek akan kebenarannya, baru Nabi SAW menyiapkan pasukan dan persenjataan. Waktu itu Nabi mengajak 10.000 orang ini untuk datang ke Hunain. Jadi 10.000, jadi yang baru-baru masuk Islam ini diajak untuk memerangi orang-orang Hawazin di Hunain. Dan disebutkan dalam buku-buku sirah, Nabi waktu itu meminjam 100 buah baju besi serta perlengkapannya dari Sofwan bin Umayyah. Jadi Nabi waktu itu mau perang
kaum muslimin belum memiliki banyak persenjataan. Sampai-sampai beliau harus meminjam atau berhutang kepada salah seorang yang masih musyrik waktu itu, namanya Sofyan bin Umayyah, yang nanti Sofyan ini akan masuk Islam. Beliau meminjam atau berhutang 100 buah baju besi. Kemudian beliau meminjam 30 ekor unta. Ya, dan juga 30 buah baju besi dari laki-laki lain, yaitu Ya'la bin Umayyah. Jadi dalam hal ini namanya jihad, yaitu butuh modal. Ya sama kalau di zaman kita, kalau negara itu perang kan butuh apa? Butuh modal, persenjataan, pasukan. Ya di zaman dulu untuk menegakkan Islam, menyebarkan Islam, ya maka ini butuh modal. Maka di sini Nabi SAW sampai beliau meminjam atau berhutang dan akan dilunasi nantinya setelah perang Hunain ini usai. Ya. Kemudian sedikit mengingatkan kembali juga di pertemuan yang lalu, orang-orang Hawazin ini yang akan menyerang kaum muslimin, itu mereka dipimpin oleh seorang yang masih muda, remaja 30 tahun, namanya Malik bin Auf. Ya, Malik bin Auf ini pimpinannya kabilah Hawazin dan kabilah-kabilah yang lain yang bergabung untuk memerangi kaum muslimin. Ya. Dan Malik bin Auf ini ketika dia punya strategi untuk memerangi kaum muslimin, Malik bin Auf ini menyuruh pasukan-pasukannya untuk mengajak istrinya, anak-anaknya dibawa semuanya. Sama hewan-hewan ternaknya dibawa. Ya. Jadi tujuannya Malik bin Auf ini kan dalam benaknya kalau seorang pasukan atau prajurit itu dia perang, dia bawa keluarganya, maka dia akan berjuang mati-matian. Ya, kalau dia lari, istrinya akan tertawan nantinya. Anaknya akan jadi tawanan. Maka ini salah satu trik atau yang dilakukan oleh Malik bin Auf. Ya, Malik bin Auf pemimpin orang-orang Hawazin yang dimana dia memerintahkan anak buahnya untuk membawa istri-istri dan anak-anaknya dan hewan ternaknya. Ya. Dan ini juga salah satu rencananya Malik bin Auf ini. Ketika kaum muslimin itu tiba, mereka akan melihat dari kejauhan itu banyak orang. Padahal itu adalah wanita sama anak-anak juga. Ya. Maka di sini ini strategi yang dilakukan oleh Malik bin Auf untuk menghadapi kaum muslimin. Ya. Waktu itu Malik bin Auf ini sudah dinasihati sama seseorang yang ahli peperangan, yang masih musyrik juga. Ya. Dia dinasihati, untuk apa kau bawa istri-istri anak buahmu itu, suruh bawa istri dan anak-anaknya. Ya namanya prajurit kalau dia pengecut, ya kalau dia nggak punya jiwa pahlawan, nggak punya jiwa pemberani, mau bawa anaknya, kalau dia lari ya lari, nggak peduli sama anak dan istrinya, kan begitu. Ini maksudnya, jadi orang ini orang yang punya pengalaman dalam perang itu. Orang sudah tua menasihati Malik bin Auf. Untuk apa? Gak ada gunanya. Yang dibutuhkan saat perang itu keberanian. Ya, berani mati, berani berkorban, itu yang dibutuhkan. Tapi Malik bin Auf ini nggak peduli, sudah dia pokoknya jalan, dia mau strateginya itu dijalankan sama anak buahnya. Ya. Dan orang-orang Hawazin ini mereka ambil start duluan. Ya, mereka pergi duluan sebelum Nabi dan para sahabat itu beranjak pergi dari Mekah menuju ke Hunain ini. Sehingga mereka paham akan medan perangnya gimana. Orang-orang Hawazin ini mereka paham akan medan atau tempat yang akan dijadikan objek untuk peperangan. Sehingga orang-orang Hawazin ini mereka menyebar pasukannya di sini macam-macam. Ya, dengan tujuan kalau kaum muslimin itu datang, mereka bisa menghujani kaum muslimin dengan anak panah. Ya. Ini orang-orang Hawazin yang dipimpin oleh Malik bin Auf. Ya. Dan di tubuh kaum muslimin waktu itu mereka kan bawa ada 10.000 orang, dan ini jumlah yang insya Allah paling besar. Jadi kalau peperangan sebelumnya seperti perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, atau perang Ahzab, atau perang-perang yang lain itu
tidak sampai angka 10.000 itu enggak sampai. Ya. Jadi untuk perang Hunain ini jumlah yang cukup fantastis ya menurut kaum muslimin, mereka memiliki pasukan sampai 10.000 orang. Makanya ada salah seorang prajurit yang ikut perang Hunain ini nyeletuk dia, maksudnya itu ngomong, kita tidak akan kalah pada peperangan ini karena jumlah kita banyak. Ya. Karena jumlah kita besar kan begitu. Maka ketika Nabi mendengar ucapan orang ini, Nabi merasa berat, enggak setuju dengan ucapan ini. Ini menunjukkan akan keujuban. Ya, atau tertipu, gurur namanya ya, atau orang yang ujub dengan banyaknya pasukan atau banyaknya prajurit. Ini Nabi enggak suka. Ya. Dalam hal ini Allah sebutkan di surat surat At-Taubah. Ya, di surat At-Taubah ayat 25 dan ayat 26. Allah berfirman, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah. At-Taubah 25. Dan sungguh Allah telah memberikan pertolongan, memberikan kemenangan kepada kalian fi mawatin katsirah, di banyak peperangan-peperangan. Wa yauma Hunain, ya At-Taubah 25. Wa yauma Hunain, dan di hari peperangan Hunain, id a'jabatkum kasratukum. Ketika kalian bangga dengan jumlah kalian yang banyak. Falam tughni ankum syai'a, dan jumlah yang banyak itu tidak mendatangkan manfaat untuk kalian. Wa daqat 'alaikumul ardu bima rahubat, dan bumi itu terasa sempit bagi kalian. Summa wallaitum mudbirin, semua kemudian kalian pun lari kocar-kacir. Ya. Jadi dalam ayat ini sampai Allah sebutkan, Allah abadikan kisah perang Hunain dalam Al-Quran atau At-Taubah 25. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran, memberikan teguran secara halus. Id a'jabatkum kasratukum. Ketika kalian itu bangga dengan banyaknya jumlah kalian, banyaknya pasukan kalian 10.000. Belum ada jumlah seperti ini sebelum-sebelumnya. Ya. Maka Allah turunkan ayat ini. Baik, kembali kepada peperangan tadi. Ketika Rasulullah SAW dan para sahabat ini berangkat menuju ke Hunain, maka di tengah jalan mereka ketemu sama orang-orang yang nyembah pohon. Ya, di tengah perjalanan dari Mekah ke Hunain, itu mereka melewati sekelompok orang yang bertabaruk, cari berkah, ngalap berkah dengan pohon yang besar. Ya, jadi pohon besar ini dijadikan objek untuk dimintai keselamatan. Senjata-senjata orang-orang musyrik itu digantungkan di ranting-ranting pohon tadi. Ketika Nabi dan para sahabat lewat, yang orang-orang baru masuk Islam tadi, ketika Fatu Mekah, tertarik dengan kelakuannya orang-orang tadi. Makanya orang-orang yang baru Muslim sini ngomong kepada Nabi, ya Rasulullah, buatkan kita seperti pohon kayak gini, supaya kita bisa tabaruk dan sebagainya. Namanya orang baru masuk Islam, belum belajar akidah yang benar. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalian apa yang kalian katakan ini seperti yang dikatakan Nabi Musa, seperti yang dikatakan kaumnya Nabi Musa kepada Nabi Musa alaihissalam. Ij'alana lahum aliha kama lahum aliha. Ya. Jadi kaumnya Nabi Musa itu pernah meminta Nabi Musa supaya Nabi Musa menjadikan sesuatu disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Nabi mengingkari hal ini, tapi Nabi memberikan uzur mereka yang minta minta ada pohon keramat dijadikan objek untuk tabaruk. Mereka baru masuk Islam. Mereka belum paham akidah yang benar. Ya. Kemudian lanjutnya perjalanan sampai ketika bertemu dua pasukan, ketika Nabi dan para sahabat itu sampai di Hunain ini, mereka dikagetkan dengan hujanan anak panah yang luar biasa banyaknya. Ya, serangan yang tiba-tiba atau mendadak. Ya. Sehingga apa yang Allah sebutkan tadi di At-Taubah 25, summa wallaitum mudbirin, kemudian kalian pun lari kocar-kacir, berhambur-hamburan. Ya. Dan itu terjadi di kalangan kaum muslimin ketika mereka sampai di lokasi peperangan, lokasi jihad. Ya, mereka dihujani dengan fakhtalatu amrul muslimin wa dahlahu al-mufaji'ah.
mereka dikagetkan dengan serangan yang tiba-tiba dari orang-orang kabilah Hawazin, ya, dengan beberapa kabilah yang bergabung dengan mereka. Akhirnya orang-orang yang baru masuk Islam ini mereka tunggang lang, bingung kemana lari. Ya. Kemudian di situ Nabi SAW beliau tetap maju. Ya, beliau wasabata Rasulullah SAW wa qillatun minal mu'minin ma'ahum minhum Al-Abbas bin Abdul Muttalib wa Abu Sufyan bin Haris radhiyallahu anhu. Ketika banyak pasukan yang kaget dengan hujanan anak panas, serangannya tiba-tiba mereka bingung lari ke sana kemari untuk cari keselamatan, maka Nabi dan beberapa para sahabat itu masih tetap ya tidak lari. Ya, tetap mereka untuk menghadapi orang-orang Hawazin. Di saat seperti itu Nabi SAW mengatakan, "Ana nabiyyu la kadzib. Ana ibnu Abdul Muttalib." Aku ini seorang nabi dan aku tidak pernah berdusta. Aku anak keturunan dari Abdul Muttalib. Ya. Jadi apapun yang terjadi, maksudnya nabi ini akan terus maju apapun yang terjadi. Sama beberapa sahabat yang masih kokoh untuk berjuang bersama beliau. Ya. Di sini Nabi menyebutkan anan nabiyyul kadzib. Aku ini seorang nabi dan aku tidak pernah berdusta. Ana ibnu Abdul Muttalib. Aku ini keturunan dari Abdul Muttalib. Jadi Nabi tidak menyebutkan bapaknya, Ana ibnu Abdillah. Tapi yang disebutkan oleh Nabi adalah kakeknya. Karena kakeknya Nabi yang lebih terkenal daripada bapaknya. Abdul Muttalib ini orang yang ternama di kalangan bangsa Arab waktu itu. Olehnya Nabi menisbatkan tidak ke bapak tapi kepada kakeknya, kepada mbahnya, anak ibnu Abdul Muttalib. Ya. Wa kana min du'aihi, dan ketika Nabi melihat para sahabat beberapa orang itu mereka lari tunggang langgang, maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terus berdoa sambil menghadapi pasukan serangan-serangan dari orang-orang Hawazin. Ya, beliau berdoa, bermunajat, bersungguh-sungguh minta kepada Allah pertolongan, kemenangan, keteguhan menghadapi situasi yang sangat-sangat genting seperti itu. Ya. Kemudian wa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Abbas an yunadi ashabas syajarah ya ashabas suratul Baqarah. Ya, ketika Nabi melihat sahabat-sahabat itu lari karena dikejutkan tadi dengan serangan yang tiba-tiba, maka Nabi minta pamannya namanya Abbas. Ya, Abbas bin Abdul Muttalib itu untuk menyuruh para sahabat tadi yang yang sempat lari untuk kembali lagi. Ya, wahai orang-orang yang pernah ikut baiat Ridwan, wahai orang-orang Ansor, wahai orang Muhajirin, itu panggil sama Abbas atas perintah dari Nabi SAW. Coba panggil lagi orang-orang itu. Akhirnya ketika ada panggilan, orang-orang yang awalnya ini bingung, akhirnya mereka kembali lagi. Ya, ini panggilan untuk berjihad dari pamannya Nabi yaitu Abbas, yang itu adalah perintah dari Nabi juga sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya para sahabat ini kembali lagi. Ya. Ada yang ketika naik ontanya ini suruh balik, enggak mau, ontanya ditinggal. Dia balik jalan kaki jalan untuk menuju ke tempat perang tadi. Ya. Maka disinilah mulai bertemunya dua pasukan. Yang intinya ketika dua pasukan ini bertemu, maka Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan kepada kaum muslimin. Ya. Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin di perang Hunain. Awalnya memang kocar-kacir, awalnya bingung karena serangan yang luar biasa begitu tiba-tiba, tapi pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan kepada kaum muslimin, kepada Nabi dan para sahabat. Ketika kaum muslimin ini mendapatkan kemenangan, maka mereka pun mendapatkan banyak harta rampasan perang. Kan tadi orang-orang Hawazin kan bawa istri, bawa anak, bawa ternaknya, ada onta, ada kambing, itu luar biasa banyaknya. Ya, luar biasa banyaknya. Sehingga ternak-ternak mereka itu menjadi harta rampasan perang atau ghanimah bagi kaum muslimin. Ya. Maka ghanimah atau harta rampasan perang ini dikumpulkan oleh para sahabat, diperintahkan oleh Nabi kumpulkan harta ini di tempat namanya Ji'rana. Satu tempat, kumpulkan di situ semuanya. Karena apa? Karena di antara orang Hawazin ini ada yang lari ke Taif. Ya, termasuk pimpinannya Malik bin Auf ini mereka melarikan diri.
di tempat namanya, di kota namanya Taif. Mereka lari ke sana dan mereka bersembunyi di benteng-benteng. Di Taif itu ada benteng-benteng waktu itu ya, benteng-benteng yang kokoh. Peninggalannya orang-orang Yahudi. Orang Yahudi kan mereka pernah di Madinah juga sebelum diusir nama Nabi, kan mereka punya benteng-benteng itu. Orang-orang Habasyah ini bersembunyi di sana, yang masih tersisa, yang belum terbunuh, maka mereka bersembunyi di Taif ini. Ya, maka Nabi SAW membuntuti mereka di Taif. Dan ada sahabat yang ngurusi harta rampasan perang, dijaga, dikumpulkan. Kemudian Nabi dan sahabat-sahabat yang lain membuntuti orang-orang yang lari dari Hawazin ke Taif, ditututi sampai di Taif. Ya. Kemudian sampai di Taif pun orang-orang Hawazin ini tidak mau keluar. Ya, mereka masih bersembunyi di dalam bentengnya masing-masing. Mereka nggak berani, tidak lagi punya nyali atau keberanian untuk melawan atau berperang melawan kaum muslimin lagi. Sembunyi gitu. Ya, dengan perbekalan makanan yang masih mereka miliki waktu itu. Ya. Akhirnya Nabi SAW waktu itu di sekitar benteng-benteng mereka itu ada perkebunan anggur atau perkebunan lah. Ya. Maka Nabi memerintahkan para sahabat untuk membakar perkebunan ini supaya mancing orang ini supaya keluar. Kalau perkebunan mereka ini terbakar, mereka nggak punya pasokan makanan, mereka maunya itu mereka itu keluar, imam menyerahkan diri, atau kalau mau perang lagi ya silakan. Tapi ditunggu sampai sekitar sepekan lebih, Nabi singgah di situ, tidak ada satupun yang orang-orang yang keluar. Akhirnya Nabi SAW minta masukan atau saran kepada salah seorang sahabat, gimana sikap kita, enaknya gimana meladeni orang-orang ini yang masih sembunyi. Maka ada salah sahabat mengatakan, ya Rasulullah, mereka ini jumlahnya sudah tidak banyak. Ya, kalau kita biarkan pun insya Allah nggak membahayakan kita. Ya, tapi kalau Anda mau menunggu ya kita tetap siap siaga. Ya, maka ada di antara para sahabat itu yang ingin bersikukuh menyerang mereka, diserang. Akhirnya mereka orang-orang Hawazin ini menyerang membalas serangan itu dengan anak-anak panah mereka. Sehingga Nabi memutuskan, ya sudahlah, kalau memang mereka jumlahnya sudah tidak lagi banyak dan tidak akan membahayakan lagi, maka ditinggalkan sama Nabi kota Taif ini dan kembali ke tempat pengumpulan harta rampasan perang namanya Ji'rana. Ya. Maka Nabi pun mulai untuk mengumpulkan harta rampasan perang tadi, mengumpulkan dan membagi-baginya. Ya, membagi-baginya. Kemudian ketika Nabi SAW ini membagi-bagi harta rampasan perang, itu beliau mendahulukan orang-orang yang baru masuk Islam ketika Fathu Mekah. Itu didahulukan sama Nabi untuk diprioritaskan. Karena hati-hati mereka ini masih lemah masuk Islam, mereka belum paham tentang Islam. Jadi diharapkan ketika mereka dikasih ghanimah ini, mereka lebih kokoh dalam keislamannya, mereka lebih istiqomah, ya, mereka lebih loyal kepada Islam. Ini harapan Nabi seperti itu. Dan kalau kita bahas tentang zakat mal, itu kan diantara 8 golongan wal mu'allafati qulubuhum. Dan orang-orang yang mu'allaf, yang hatinya itu diharapkan akan luluh. Kalau dikasih zakat, orang ini akan luluh. Misalnya orang kafir. Orang kafir ini kalau misalnya diharapkan dia masuk, kalau dikasih zakat dia diharapkan masuk Islam, maka dikasih zakat mudah-mudahan dia masuk Islam misalnya. Ya, tentunya didahulukan yang lain-lain, yang fakir, miskin dan sebagainya. Atau ada orang-orang yang baru masuk Islam, orang-orang mu'allaf misalnya. Orang-orang mu'allaf, mereka baru masuk Islam dikasih harta zakat supaya mereka nanti bisa kokoh Islamnya. Mereka tidak tergoda lagi untuk murtad misalnya. Ini juga bisa. Ya. Adapun orang yang kafir tadi nanti dilihat dulu ya, apakah mereka bisa dikasih zakat dengan harapan mereka masuk Islam. Jadi yang didahulukan orang yang mu'allaf ini, maksudnya baru masuk Islam, mereka dikasih, apalagi mereka miskin, baru masuk Islam, dikasih harta zakat, diharapkan mereka bisa teguh dalam keislamannya sampai mereka meninggal dunia. Ya. Wa ata Sufyan bin Umayyah wa kana la yazalu musyrikan ata'an katsiran. Waktu itu kan Nabi ketika
perang Hunain ini kan beliau berhutang 100 ekor onta, 100 baju besi, 30 ekor onta, maka hutang-hutang ini dilunasi dulu. Jadi harta rampasan perang ini untuk melunasi hutang. Ya. Melunasi hutangnya. Setelah hutang ini selesai terbayarkan, baru Nabi SAW itu membagikan harta rampasan perang. Sampai-sampai ada seorang namanya Sufyan bin Umayyah yang Nabi tadi pinjam 100 baju besi sama 30 ekor onta. Sufyan bin Umayyah ini dikasih harta rampasan perang yang cukup banyak. Ya. Akhirnya Nabi Sufyan mengatakan, wallahi laqad a'tani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'tani wa innahu la abghadun nasi ilayya fama bariha yu'tini hatta innahu la habbun nasi ilayya. Ya. Kata Sufyan bin Umayyah, wallahi demi Allah, dulu Muhammad ini orang yang paling aku benci. Setelah dia memberikan aku harta yang melimpah, maka dia adalah manusia yang paling aku cintai. Akhirnya Sufyan bin Umayyah masuk Islam. Masuk Islam. Ya. Jadi ini yang disebutkan dalam buku-buku sirah. Kemudian harta rampasan perang ini pun dibagikan. Ya. Ada di antara para sahabat itu yang tidak diberikan harta rampasan perang, yaitu orang-orang Ansor. Yaitu orang-orang Ansor. Ya, karena mereka sudah lama masuk Islam, mereka sudah kokoh imannya, maka mereka orang-orang Ansor ini di perang Hunain ini Nabi tidak berikan mereka ghanimah. Ya. Akhirnya orang Arab Badui. Orang Arab Badui yang namanya orang Arab Badui jauh dari ilmu, namanya Dzul Khuwaisirah. Ya. Dia orang ini berbuat lancang. Dia ngomong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, i'dil." Ya Rasulullah, berbuat adillah dalam membagi ghanimah. Oh, ini kan lancang. Akhirnya Nabi menganggap, faman ya'dil, kalau saya saja enggak adil, siapa yang lebih adil dari saya? Maksudnya dari manusia ya, dari manusia. Ya. Maka inilah munculnya orang-orang Khawarij dari Dzul Khuwaisirah ini ketika dia protes kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa di sini orang-orang Ansor yang ikut serta di perang Hunain ini dia dikasih harta rampasan perang? Ketika itu Nabi menyampaikan khutbahnya. Ya, ketika itu Nabi menyampaikan wejangan. Ya, beliau berbicara kepada orang-orang, ala tardawna ya ma'syarul ansar an tadhhaban nasu bisyati wal ba'ir wa tarji'u bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila rihalikum. Ya. Apakah kalian tidak ridha wahai orang-orang Ansar? Orang-orang itu mereka bawa harta, mereka bawa ghanimah, bawa dapat harta ini, dapat perak, tapi kalian pulang dengan membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang Ansar ini enggak dikasih karena Nabi akan kembali ke Madinah, bukan menetap di Mekah. Jadi ini tentunya yang ini sangat fantastis para jemaah. Memang orang Ansar tidak dikasih ghanimah, tapi mereka dikasih siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi akan kembali bersama orang Ansar ke Madinah. Makanya dia mengatakan, ala tardawna ya ma'syarul ansar. Tidakkah kalian ridha wahai orang-orang Ansar? Orang-orang itu mereka pergi dengan membawa ghanimah dan kalian pergi membawa saya ke tempat kalian. Fa walladzi nafsi Muhammad biyadihi laulal hijratu lakuntu imra'an minal ansar. Ya. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, yaitu demi Allah, kalau bukan karena hijrah, aku ingin menjadi orang-orang Ansar. Ya, walau salakan nasu syi'ban salaktul ansar wa salakal ansaru syi'ban la salaktu syi'bal ansar. Ya, seandainya orang-orang itu menempuh suatu lembah, orang-orang Ansar itu menempuh lembah yang lain, aku akan mengikuti lembahnya orang Ansar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mendoakan, Allahumma arham al-ansar wa abna al-ansar wa abna abna'il ansar. Ya, berikanlah rahmatmu kepada orang-orang Ansar dan kepada anak-anaknya orang-orang Ansar dan kepada keturunan-keturunannya orang-orang Ansar. Ya. Ketika mendengar nasihat seperti ini, fabakal qaum. Ya, sampai orang-orang Ansar itu menangis dan meneteskan air mata hatta akhdalu lihahum, sampai jenggot-jenggot mereka pun basah.
radina bi Rasulillahi qisman wa haddon. Ya, maka orang-orang Ansor mengatakan kami ridho terhadap pembagian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi mereka memang enggak dapat ghanimah, tapi mereka mendapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut pulang bersama mereka ke kota Madinah. Dan Nabi wafat di kota Madinah. Ya. Summan sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pergi dan bersama orang-orang Ansor. Ketika Rasulullah hendak pergi, tiba-tiba ada orang-orang Hawazin tadi, orang-orang Hawazin yang bersembunyi di Taif, mereka keluar. Mereka keluar dari bentengnya, mereka keluar dari persembunyiannya, mereka menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ada yang masuk Islam. Ya, ada yang masuk Islam dan mereka minta dikembalikan hartanya. Ya. Jadi Nabi tadi saya ada yang kelewatan. Nabi sebelum membagikan harta rampasan mereka, beliau masih nunggu. Jangan-jangan nanti mereka ada yang kembali ke sini nanti mau masuk Islam. Nabi nunggu, tapi ditunggu-tunggu enggak datang-datang, ya sudah dibagi-bagikan. Setelah dibagi-bagikan harta ghanimah ini, ternyata mereka datang. Ya, orang-orang Hawazin yang masih hidup, yang bersembunyi ini mereka pada berdatangan. Ya, akhirnya mereka meminta harta-harta rampasan perang atau harta mereka yang telah dibawa oleh kaum muslimin. Maka dalam hal ini Nabi SAW memberikan pilihan, yang kalian mau harta atau istri dan anak kalian. Ya, kalau salah satu, jangan dua-duanya, salah satu, imma istri dan anak kalian dikembalikan, tapi hartanya enggak balik. Maksudnya onta, kambing, hewan ternak kalian enggak balik. Atau kalian mau memilih hewan ternak, tapi istri dan anak kalian jadi tawanan. Akhirnya orang-orang tadi memilih istri dan anak mereka. Ya, padahal istri dan anak mereka jadi tawanan. Maka Nabi menyampaikan kepada para sahabat, ya, siapa yang memiliki tawanan dari orang-orang Hawazin, hendaknya segera dikembalikan. Ya, Nabi memberikan tawaran, imma saya ganti dengan harta, atau kalian mengembalikan tawanan dengan sukarela. Akhirnya para sahabat menggalikan tawanan dengan sukarela, tanpa ada yang minta ganti sama sekali. Ya, dengan disitulah orang-orang Hawazin ini yang masih hidup tadi, mereka masuk ke dalam agama Islam. Ya. Maka di sini ini adalah peperangan perang Hunain. Adapun pelajarannya, al-fawaid al-mustakhrajah min ghazwati Hunain wa hisari Taif. Di antara pelajaran-pelajaran dari perang Hunain, yaitu yang pertama, boleh seorang muslim itu meminjam atau berhutang kepada orang yang masih musyrik atau orang yang masih kafir. Ya, boleh berhutang atau meminjam kebutuhan kepada orang yang masih musyrik atau masih kafir. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh Nabi, meminjam kepada Sufyan bin Umayyah yang waktu itu masih kafir, minjam 100 baju besi untuk persiapan perang dan 30-an ekor onta. Ya. Kemudian pelajaran yang berikutnya, yaitu yang kedua, dianjurkan atau pentingnya pentingnya melakukan persiapan untuk perang. Jadi perang itu butuh persiapan. Ya. Perang itu butuh persiapan. Baik itu persiapan iman. Ya, ini yang paling penting, persiapan keimanan. Kemudian persiapan fisik, persiapan persenjataan, persiapan ilmu. Ini penting. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal ayat ke-60. Ya. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dan bersiap-siaplah kalian untuk mereka, untuk orang musuh-musuh Islam, apa-apa yang kalian mampu dari kekuatan. Ya. Jadi Allah perintahkan orang-orang beriman untuk bersiap-siap, wa'iddu lahum. Dan bersiap-siaplah kalian untuk menghadapi musuh-musuh kalian dengan apa-apa yang kalian mampu dari kekuatan, min quwwah. Ya. Jadi kalau waktu itu jihad itu kan dengan berkuda atau dengan senjata seperti tombak, pedang, ya, atau memanah. Maka di antara persiapan-persiapan untuk itu, ya,
para sahabat berlatih pedang, berlatih ketangkasan. Ya, maka itu sudah dilakukan oleh para sahabat. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dan persiapanlah bagi kalian ya untuk menghadapi musuh-musuh kalian apa-apa yang kalian mampu dari kekuatan. Jadi menghadapi musuh itu juga perlu persiapan yang matang, bukan asal-asalan. Ya, tetap berdoa kepada Allah, minta tolong kepada Allah itu juga penting karena ini akidah. Tapi persiapan itu juga sangat-sangat penting. Kemudian pelajaran yang ketiga, di antara pelajaran-pelajaran dari perang Hunain ini, yaitu berhati-hati dari dosa kesyirikan. Ya, berhati-hati dari dosa kesyirikan yang itu bisa jadi menyerang atau menghampiri kehidupan kita. Dari mana pelajaran ini kita ambil? Yaitu ketika para sahabat, khususnya yang baru masuk Islam tadi ketika Fatu Mekah, mereka melakukan perjalanan menuju ke Hunain, mereka melewati sekelompok orang musyrik yang lagi nyembah kepada pohon. Ya, tabaruk, ngalap berkah kepada sebuah pohon yang tua, yang rindang, yang mereka menggantungkan senjata-senjatanya di situ, mereka beribadah di situ, maka ini adalah dosa kesyirikan. Maka hati-hati. Ya, dan di zaman kita dan zaman ini masih banyak terjadi kesyirikan. Ya, jadi jangan jangan pernah bosan untuk belajar tauhid, ya, belajar akidah yang benar agar kita terhindar dari dosa kesyirikan karena dosa ini dosa besar yang paling besar. Ya. Banyak di sebagian masyarakat kita di sebagian tempat itu masih ada pohon-pohon keramat, masih ada kuburan-kuburan keramat, masih ada tempat-tempat yang dikeramatkan. Dan ini hati-hati. Ya, jadi kita bentengi diri kita dengan ilmu, tetap kita berdoa kepada Allah, minta keteguhan, istiqomah di atas akidah yang lurus, di atas tauhid, sambil kita membentengi diri dengan ilmu, belajar. Ya, saling menasihati, saling mengingatkan dan lain sebagainya. Jadi ini perlu kita berhati-hati dari kesyirikan, dari dosa seperti dosa kesyirikan. Kemudian pelajaran yang keempat, dari kisah perang Hunain ini kita juga diingatkan dari bahaya tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Tasyabbuh atau meniru-niru hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Ya, kisah ini diambil dari tadi. Kan nanti orang-orang yang baru masuk Islam minta kepada Nabi, ya Rasulullah buatkan kita pohon juga, seperti mereka itu punya pohon. Ya, yang di situ nanti kita bisa tabaruk, kita bisa ini. Ini kan mereka pengennya tasyabuh dengan orang kafir tadi. Pengen niru-niru gitu. Mereka nggak paham itu padahal itu adalah kesyirikan. Tapi kok kelihatannya baik, kok kelihatannya keren gitu ya. Akhirnya pengen niru. Ini hati-hati juga para jamaah tasyabuh. Ya, tasyabuh dari kepada hal-hal yang itu adalah ciri khas dari orang-orang kafir atau ciri khas dari orang-orang non muslim. Ya, kalau ini ciri khas mereka, jangan kita tasyabuh dengan hal tersebut. Ya. Kemudian pelajaran yang berikutnya yaitu berhati-hati dari sikap ujub atau penyakit atau sikap atau sifat ujub atau hurur itu tertipu. Ya. Dan hal ini kita sudah dapatkan tadi ketika ada salah seorang pasukan muslim, dia nyeletuk, dia ngomong, kita tidak akan kalah pada peperangan ini. Jumlah kita banyak. Lan naghlabal yauma min killah. Kita tidak akan terkalahkan karena jumlah kita yang sedikit. Jumlah kita sekarang banyak. Ya. Maka di sini ketika ada seorang pasukan yang mengucapkan hal itu, maka Allah turunkan ayat tadi, At-Taubah ayat 20 berapa? 25 tadi ya. Itu Allah turunkan ayat tadi untuk memberikan pelajaran kepada kaum muslimin agar jangan sampai ujub dengan jumlah banyaknya pasukan. Ya, ujub ini banyak para jamaah, bukan hanya dengan jumlah banyak pasukan, ujub dengan ibadah kita, dengan amal soleh kita. Saya sudah pernah haji, saya sudah pernah umroh di Ramadan, saya sudah pernah berkurban, bahkan berkurban tiap tahun. Ini jangan pernah ujub dengan amal kita. Ya, atau ujub dengan prestasi kita, jangan.
sekali-kali jangan. Ya, kita bisa ini, bisa itu, bisa ibadah ini, bisa ibadah itu semuanya karena pertolongan dari Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali atas pertolongan dari Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Ya. Jadi ini sebagai pelajaran yang di waktu itu kaum muslimin itu bangga dengan banyaknya pasukan, maka ini supaya kita ambil pelajaran. Jangan kita bangga ya. Ya kita bersyukur semakin banyak teman-teman yang kenal sunnah, banyak teman-teman yang kenal akidah yang benar, ngaji salaf. Tapi jangan pernah bangga dengan banyaknya jumlah orang. Ya, tetap kita minta kepada Allah agar dakwah tauhid ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dakwah sunnah ini ditolong. Semakin banyak kaum muslimin yang kenal dakwah tauhid, jadi Indonesia bertauhid misalnya, Indonesia kenal sunnah. Ini kita terus berdoa kepada Allah dan kita terus berupaya ya menyebarkan. Nabi mengatakan balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Kita tahu satu ayat, kita share, jadikan status, sebarkan dakwah terus semampu kita. Ya. Maka ini kemudian di sini penulis menyebutkan surat At-Taubah ayat 26 juga. Ini masih kaitan dengan perang Hunain. Kalau di 25 di ayat 26 At-Taubah, summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minina wa anzala junudan lam tarauha wa adzabal ladina kafaru wa dzalika jazaa'ul kafirin. Kalau di At-Taubah 25 Allah menegur, memberikan teguran kepada orang yang beriman agar jangan ujub atau tertipu dengan banyaknya pasukan. Maka Allah sebutkan di ayat 26, summa anzalallahu sakinatahu. Kemudian Allah turunkan ketenangan di dalam hati Rasulnya dan di hati orang-orang yang beriman. Ya, wa anzala junudan lam tarauha. Dan Allah turunkan pasukan-pasukan dari malaikat-malaikat yang kalian tidak melihatnya. Ya. Jadi di sini di perang Hunain ini Allah turunkan pasukan-pasukan, maksudnya Allah turunkan malaikat untuk membantu kaum muslimin dalam melawan orang-orang Hawazin dan kabilah-kabilah yang bergabung dengan mereka, yang itu kaum muslimin tidak melihat turunnya malaikat ini. Wa anzala junudan lam tarauha wa adzabal ladina kafar. Dan Allah memberikan azab kepada orang-orang yang kafir, wa dzalika jazaa'ul kafirin. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang berada dalam kekufuran. Ya, ini dua ayat ini terkait perang Hunain, 25 dan 26 dari surat At-Taubah. Ya, surat At-Taubah. Kemudian kenapa kita tidak boleh ujub? Karena ujub ini penyakit hati para jemaah. Ujub, sombong, ya ini ada kemiripannya. Sombong itu meremehkan orang lain. Ujub ini bangga dengan dirinya, menampakkan dirinya, melakukan ini, punya jasa ini, punya jasa ini. Dia bikin komunitas ini, komunitas itu. Ya, dia yang mengawali mengawali dakwah di kota itu misalnya. Dakwah tauhid di kota itu misalnya. Ini hati-hati dari penyakit ujub. Toh kita tidak tahu apakah amal soleh kita diterima atau tidak, kan begitu. Mengapa kita harus ujub? Kita tidak tahu sama sekali amal ibadah yang selama ini kita kerjakan diterima oleh Allah atau tidak. Kita hanya bisa berdoa, berharap, ya, meminta kepada Allah. Ya, kita berharap amal soleh yang kita kerjakan yang semoga itu ikhlas dan sesuai dengan sunnah, itu amal soleh diterima. Adapun memastikan amal soleh kita diterima ini nggak bisa. Ini tidak bisa. Maka jangan pernah ujub dengan amal ibadah kita. Ya. Kemudian juga di antara pelajaran-pelajaran dari perang Hunain ini yang berikutnya adalah pentingnya bersegera memenuhi panggilan atau seruan Allah dan Rasulnya. Ya, pentingnya urgensi memenuhi panggilan atau seruan Allah dan Rasulnya. Dari mana pelajaran ini kita ambil? Ketika pasukan-pasukan Muslim tadi dikejutkan dengan berbagai macam serangan, ya, mereka kaget. Akhirnya mereka terpencar-pencar, lari tunggang langgang. Setelah mereka berpencar-pencar ini, kemudian Nabi SAW meminta pamannya untuk memanggil lagi, namanya Abbas tadi.
Ya ma'syarul ansor, wahai orang-orang ansor, wahai orang yang pernah ikut bayat Ridwan, itu panggil lagi. Ketika ada panggilan seperti ini, maka para sahabat langsung, ya, tidak nunggu nanti dulu, sebentar, langsung datang. Ya, ini mengingatkan kita dengan firman Allah di surat Al-Anfal para jemaah. Al-Anfal 24. Al-Anfal apa? 24. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillah walir rasul, maka penuhilah panggilan, seruan dari Allah dan dari Rasul. Idza da'akum lima yuhyikum. Apabila ada seruan yang itu membuat kalian itu menjadi hidup, maksudnya hidup hatinya. Ya. Maka apa kalau kita sudah tahu ini perintah Allah, segera kerjakan. Ini perintah Nabi, kerjakan. Ya, ini hadisnya sahih, kerjakan. Jangan ditunda-tunda. Ya. Kalau sudah mampu haji, sudah daftar haji, bismillah. Walaupun antrinya puluhan tahun, bismillah daftar dulu, dapat nomor porsi. Berangkat atau tidak urusan belakang. Ini namanya kita bersegera. Ya, bersegera untuk memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Istajibu lillahi walir rasul. Kalau yang belum pernah umrah, usahakan umrah. Memang ada perbedaan pendapat kalangan para ulama apakah umrah itu wajib atau sunnah. Ya, tapi kalau hati-hati kita mengikuti pendapat yang umrah itu wajib walaupun seumur hidup sekali. Pernah umrah, kumpulkan uang, tabung, minta berdoa kepada Allah agar dimudahkan untuk umrah misalnya. Berdoa kepada Allah agar dimudahkan untuk haji. Ya, jadi bersegera. Jangan menunda-nunda. Kan kita sudah pernah berpengalaman kalau amal soleh itu ditunda, biasanya enggak jadi. Kan begitu. Mau sedekah ditunda, kira-kira jadi sedekah atau enggak? Enggak jadi, lupa, uangnya kepake. Iya. Dan lain sebagainya. Mau sholat duha, misalnya mau sholat duha, nanti ajalah kok rada longgar. Ternyata enggak longgar-longgar. Enggak jadi sholat duha. Walaupun itu sunnah ya, apalagi yang wajib. Apalagi ibadah-ibadah yang jelas-jelas wajib, seperti sholat 5 waktu. Ya memang ini perlu perjuangan Pak Jemaah, perlu effort ya. Misalnya kalau yang laki-laki sudah azan berkumandang, ya sudah tinggalkan aktivitas dulu. Azan berkumandang, berhenti dari aktivitas dunia, siap-siap wudu, pergi ke masjid, sholat 5 waktu berjamaah. Ya, usahakan jangan terlambat. Apalagi kita di bulan Rajab. Bulan Rajab salah satu dari 4 bulan yang utama. Selain Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab ini salah satu bulan yang diagungkan oleh Allah dan Rasulnya. Pahala-pahala di bulan ini, itu pahalanya dilipat gandakan. Dosa dan maksiat di bulan Rajab ini juga nilainya beda. Nanti bisa dilihat di tafsir Ibnu Katsir sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Abbas. Ya. Jadi usahakan dalam beribadah khususnya yang wajib itu segera. Ya, berbakti sama orang tua segera. Kalau orang tua sakit, segera jenguk. Ya, segera menjenguk, jangan ditunda-tunda. Kalau orang tua butuh bantuan, segera kita bantu. Ya. Ini termasuk pengamalan dari firman Allah tadi Al-Anfal 24 ya, istajibu lillahi walir rasul. Dan ini sudah dicontohkan oleh para sahabat. Para sahabat ketika mereka dipanggil oleh Nabi melalui pamannya tadi untuk lanjut perang, apapun yang terjadi, maka mereka langsung balik semuanya. Onta-ontanya yang mogok-mogok enggak mau balik, ditinggalkan ontanya wis biarno, dia balik. Ya. Ini contoh yang nyata dari para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian pelajaran yang lain dari perang Hunain ini yaitu bagaimana sifat kasih sayang yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sikap pengasih, penyayang, santun yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari mana hal ini kita ambil? Nulaqidu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam wa raufur rahim bil mu'minin. Lam yu'annif ahadan mimman farra minhu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Hunain ini, beliau tidak mencela, beliau tidak menyindir para sahabat-sahabat yang sempat lari tadi, tunggang langgang karena serangan yang tiba-tiba dari orang-orang Hawazin. Ketika para sahabat ini balik, Nabi tidak mencela, tidak menghina, tidak melecehkan, ya tidak nyindir sama sekali. Yaitu hal yang wajar, yang manusiawi ketika seorang, bukan berarti para sahabat ini penakut, tidak, karena ini terkejut saja, karena dikejutkan dengan serangan yang tiba-tiba tadi. Ya, tapi ketika para sahabat dipanggil, mereka balik lagi. Mereka balik lagi. Jadi di sini bagaimana keluhuran akhlak ya
yang dimiliki oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika para sahabat ini kembali, maka beliau tidak menyindir sama sekali dari para sahabat tadi. Ya. Kemudian pelajaran yang lain dari perang Hunain ini, masyru'iyatud du'a wa tawajjuh ila Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ma nara Rasul sallallahu alaihi wasallam yaslukuhu wa bi khasatin indama tashtadul amru. Yaitu disyariatkannya bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi berdoa ini di saat kita lapang dan kita berdoa juga di saat kita sempit. Ya. Jadi jangan kita berdoa itu hanya di saat kita susah, di saat kita sulit. Ternyata di saat kita lapang kita jarang berdoa. Ya. Jadi tetap di saat susah, senang kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perang Hunain, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyaksikan beberapa orang itu lari karena dikagetkan oleh serangan musuh yang tiba-tiba, Nabi terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang ada dalam Arba'in Nawawi, Nabi bersabda, "Ta'arraf ilallahi firrakhai ya'rifka fi syiddah." Kenalilah Allah di saat engkau lapang, di saat engkau senang, maka Allah akan mengenali dirimu di saat engkau susah. Ya. Jadi kalau di saat kita sehat, di saat kita masih punya rezeki, kecukupan, kita ibadah kepada Allah, kita berdoa kepada Allah. Ya, insya Allah nanti di saat kita sakit, mungkin di saat kita susah, di saat kita sulit, Allah akan mengingat kita, Allah akan kasih pertolongan kita, Allah akan kasih kesabaran kepada kita. Karena apa? Karena di saat kita lapang, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kan hidup itu kan enggak selalu senang terus para jamaah, kan kita tahu. Jadi terkadang senang, kadang susah, kadang tertawa, kadang menangis. Itu memang seninya kehidupan dan itu sudah Allah tetapkan seperti itu. Ya. Kemudian juga di antara pelajaran-pelajaran yang lain dari perang Hunain ini, ya, yang disebutkan oleh penulis, yaitu na'khudhu aidan al-hadar min al-hulu fid din fa inna hadha rajulan dafa'u al-hulu fid din ila al-muruqi minhu fa huwa ya'ban tasliman lillahi wa lirrasul. Yaitu hati-hati dari hulu dalam beragama. Hulu itu berlebih-lebihan atau melampaui batas. Ya. Atau melampaui apa? Melampaui batas. Jadi tadi ada seorang laki-laki dari Arab Badui namanya Dzul Khuwaisirah. Itu dia lancang protes kepada Nabi, "Ya Rasulullah, i'dil. Berlaku adillah dalam membagi ghanimah." Ya. Jadi orang ini mengedepankan akalnya. Menurut akalnya yang pendek, Rasulullah SAW ketika membagi harta rampasan barang beliau enggak adil. Maka orang ini pun lancang ngomong seperti itu. Ya. Padahal Nabi SAW ketika membagi ghanimah itu sudah punya pertimbangan. Ya, sudah punya perhitungan yang jeli dan detail. Ya. Maka orang ini karena dia melampaui batas, dia mengedepankan akalnya, akhirnya orang ini pun lancang berkata seperti itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Akhirnya ketika orang ini lancang tadi, i'dil ya Rasulullah, berlaku adillah. Waktu itu Umar radhiyallahu anhu dengar perucapan orang ini, maka Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, biarkan saya memenggal leher orang ini." Ya, biarkan saya memenggal leher orang ini. Kemudian Nabi mengatakan, "Jangan. Karena nanti orang-orang akan mengatakan Muhammad telah membunuh sahabatnya." Karena orang ini memang dikenal sebagai orang Islam, cuman dia lancang, dia sudah berbuat kurang ajar. Ya. Maka di sini apa? Pelajaran yang berikutnya dari setelah bahaya hulu, bahaya mengedepankan akal, ya, yaitu pelajaran yang berikutnya adalah pentingnya menjaga kehormatan. Ya. Pentingnya menjaga kehormatan. Ketika Nabi SAW beliau mendengarkan ucapan yang begitu pedas dari orang tadi, ya, Nabi sabar. Ketika Umar ingin membunuh orang ini, Nabi jangan. Ya, nanti orang-orang akan ngomong kalau Muhammad membunuh sahabatnya. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi mengajarkan kepada kita menjaga kehormatan. Ya, menjaga kehormatan diri, jangan sampai orang-orang itu seudon sama kita. Ya, jangan sampai orang-orang itu apa? Seudon sama kita. Jadi penting bagi kita untuk menjaga kehormatan diri. Ya.
Misalnya ada seorang santri kan dia belajar ilmu agama. Ya jangan sampai santri itu sering cangkruk neng warkop kan gitu. Kan nggak pantas para jamaah. Menjaga kehormatan diri. Walaupun itu kan nggak haram. Tapi atau misalnya masuk ke tempat-tempat game online, orang akan jadi Suudon. Ya, orang jadi Suudon. Pentingnya menjaga kehormatan diri. Oleh karenanya di dalam Islam disyariatkan adanya walimah. Adanya walimah. Supaya orang tahu ini istri kita yang sah. Kalau orang itu nggak pernah ngadakan walimah, dia nikahnya nikah nikah siri. Tiba-tiba orang ini jalan sama perempuan. Orang Suudon ini sopo wong itu. Kita nggak pernah dapat undangan, nggak pernah dikasih tahu. Tiba-tiba orang ini jalan sama wanita. Orang kan Suudon. Ya, maka kalau gentle ya nikahnya nikah nikah yang sah secara agama dan secara secara hukum. Jadi orang itu nggak akan suudon sama kita. Dan kita menjauhi lah. Kita menjaga kehormatan jangan sampai orang itu suudon sama kita. Karena ulah kita sendiri yang nggak menjaga diri. Ya. Dan ini Nabi sudah contohkan ketika perang Hunain, Nabi nggak mau membunuh orang ini. Ya. Karena nanti orang-orang akan mengatakan Muhammad telah membunuh sahabatnya. Ya. Kemudian pelajaran yang lain ya yaitu di antara pelajaran-pelajaran dari perang Hunain ini disebutkan oleh para ulama yaitu tujuan jihad adalah agar orang masuk Islam. Ya. Tujuan jihad adalah orang supaya masuk Islam, bukan tujuan jihad itu mencari ghanimah. Anal ghayata minal jihad islamun nas wa laysal ghanaim wal makasib al maliyah. Ya. Jadi tujuan jihad adalah agar orang itu masuk dalam Islam, ya, bukan semata-mata jihad itu untuk cari harta rampasan perang atau ghanimah. Para Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'uddu za'ima Taif in aslama an yarudda alaihi ahlahu wa malahu wa mi'atan minal ibil wa mukafatan lahu wa targhiban lahu lidukhuli fil Islam. Ketika Nabi mengepung Taif tadi selama 1 pekan lebih, itu Nabi sudah sampaikan, kalau kalian keluar dari tempat persembunyian kalian, saya akan hadiahkan kepada kalian 100 ekor onta dan hadiah-hadiah yang lain. Ya. Jadi Nabi di sini itu beliau dan para sahabat itu tujuan untuk berjihad itu bukan untuk cari harta, bukan cari popularitas, tapi betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Seandainya mereka saat itu juga keluar ketika Nabi sudah mengepung, mereka keluar akan dikasih hartanya. Akan dikasih. Cuman mereka nggak mau keluar, masih takut dan sebagainya. Ya, jadi ini supaya kita tidak salah paham atau ada musuh-musuh Islam. Orang Islam itu ketika dia berjihad dia cari harta, ya tidak seperti itu. Ya. Kemudian juga pelajaran-pelajaran yang lain dari perang Hunain ini, yaitu keutamaan yang dimiliki oleh orang-orang Ansor. Ya, keutamaan dan bagaimana sikap orang Ansor yang luar biasa. Kesabaran mereka. Ketika orang-orang Ansor mereka ikut perang Hunain, mereka ikut berjihad, mereka ikut berkorban dengan nyawa, dengan harta. Ternyata mereka nggak dikasih harta rampasan perang, mereka sabar. Ya, tapi Allah kasih ganti yang lebih baik. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut pulang bersama mereka ke kota Madinah dan Nabi hidup di Madinah sampai Allah wafatkan beliau di kota Madinah. Maka ini cukuplah keutamaan yang luar biasa yang Allah berikan kepada orang-orang Ansor. Ya, ini diantara pelajaran-pelajaran yang bisa kita sampaikan pada perang Hunain. Semoga pelajaran-pelajaran ini bisa kita resapi, bisa kita pahami dengan betul. Khususnya tadi ya, hati-hati dari penyakit ujub ya, hati-hati dari penyakit ujub, baik itu dengan amalan, dengan apapun yang kita miliki. Itu jangan pernah kita ujub. Toh semuanya dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang ujub dengan hartanya, sewaktu-waktu Allah bisa mengambil harta orang ini. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang ujub dengan ilmunya, sewaktu-waktu dan dengan mudah Allah bisa mengambil ilmu orang ini. Mungkin bisa jangan jadikan kecelakaan, dia jadi pikun. Ya. Jadi jangan pernah ujub dan tidak ada yang bisa kita ujubkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita lakukan adalah istiqomah dan terus berdoa agar amal ibadah kita diterima oleh
Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini para jamaah yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kita akhiri subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.